Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materi perkuliahan kita di pertemuan ini. Sebelumnya kita sudah bahas tentang berbagai hal ya mengenai penelitian kuantitatif. Terakhir kita bahas tentang variabel dalam penelitian, kemudian sampel, kemudian ada juga populasi, kemudian juga masalah teknik pengumpulan data ya. Nah, kali ini kita akan bahas tentang teknik pengolahan data dalam penelitian kuantitatif. Baik, di dalam penelitian kuantitatif kita mengenal istilah validitas ya. Validitas itu adalah keadaan yang menggambarkan tingkat instrumen yang bersangkutan ya, instrumen bersangkutan yang mampu mengukur apa yang akan diukur. Jadi maksudnya adalah validitas ini berkaitan dengan kemampuan dari alat pengumpulan data yang kita gunakan dalam mengambil data ya sesuai dengan tujuan dari pengambilan data tersebut. Jadi betul-betul data itu diambil data yang benar atau data yang valid ya, karena validitas sendiri asal katanya adalah validity yang artinya kebenaran atau keabsahan. Dalam konteks validitas ya, instrumen penelitian ya, berarti sejauh mana instrumen itu atau alat ukur itu menjalankan fungsinya. Di sini Ari Kunto mengatakan validitas sebagai sebuah ukuran yang menunjukkan keandalan atau kesahihan alat ukur. Contoh di sini misalnya kalau kita ingin mengukur tinggi badan, maka mestinya kita memakai meteran ya, meteran untuk tinggi badan yang nggak bisa kita pakai kilogram ya, atau timbangan, nggak bisa karena timbangan tidak valid untuk mengukur tinggi. Timbangan hanya valid untuk mengukur berat ya. Untuk mengukur suhu akan valid kalau diukur dengan termometer ya, tidak bisa dengan meraba dengan tangan misalnya, tidak bisa. Itu namanya validitas. Nah, dalam penelitian ini, dalam penelitian kuantitatif ini, kevalidan atau validitas dari sebuah alat ukur itu juga akumulasi ya. Artinya ada hitung-hitungannya ya, ada pengukurannya untuk validitas alat ukur itu ya. Misalnya nanti kita punya variabel motivasi. Nah, setelah dibuat angket tentang motivasi tadi lengkap ya dengan pernyataan-pernyataan atau item-itemnya, itu nanti akan divalidasi. Bagaimana cara memvalidasinya? Biasanya dalam sebuah penelitian, deskripsi misalnya, itu pembimbing skripsi akan menginstruksikan mahasiswa tadi untuk memvalidasi alat atau instrumen penelitiannya tadi atau angket tadi dengan melakukan tryout, yaitu diuji coba dulu ya, uji coba dulu alat tadi kepada siapa? Kepada kelompok atau orang yang memiliki karakteristik yang sama dengan orang yang akan diteliti, tapi nanti yang akan diberikan soal itu untuk diuji, diambil datanya bukan orang itu. Mereka hanya sekelompok orang yang punya karakteristik yang sama ya, tapi bukan subjek penelitian. Nah, itu biasanya akan dilakukan ya dalam menguji validitas instrumen ya. Di sini dikatakan validitas merupakan sebuah ukuran yang menunjukkan keandalan atau kesahihan. Ya, seperti tadi juga alat ukur yang kurang valid menunjukkan validitas rendah. Artinya kalau validitasnya rendah, alat ukur itu tidak bisa mengukur ya atau mengumpulkan data sesuai dengan tujuan penelitian kita. Nah, kemungkinan ada bias ya, atau ada kelemahan atau ada kesalahan-kesalahan yang akan terjadi kalau alat ukurnya tidak valid ya. Untuk menguji alat ukur ya yang kita gunakan dalam penelitian kuantitatif itu kita juga menggunakan
SPSS, artinya ini uji statistik ya, dengan Statistical Product and Service Solution. Ya, ada beberapa cara untuk menguji validitas. Ya, banyak metode yang ditawarkan oleh SPSS dalam melakukannya. Misalnya, uji validitas dengan menggunakan correlate bivariate atau corrected total item correlation, ya. Kemudian ada uji validitas instrumen dengan metode correlate bivariate, ya. Pengujian menggunakan metode ini yaitu mengkorelasikan pernyataan setiap item dengan total item setiap variabel dengan memperhatikan skala yang dipakai, yaitu apakah skalanya berbentuk ordinal, interval, atau rating. Nah, ini tergantung jenis data penelitiannya ya. Untuk skala ordinal menggunakan korelasi Kendalls ya, Tau B dengan dan untuk skala interval dan rating menggunakan korelasi percent product movement ya. Dalam memaknai hasil validitas setiap item yang terdapat dalam kuesioner, caranya dengan melihat nilai output pada tabel correlation pada bagian kolom total item nilai R hitung setiap item dan membandingkan dengan nilai R tabel ya. Dalam menentukan valid atau tidaknya item dalam kuesioner, yaitu dengan membandingkan nilai R hitung dengan R tabel atau membandingkan nilai P value dengan nilai alfa yang besarnya 0,05 atau setingkat kesalahan 5%. Adapun kaidah keputusannya sebagai berikut. Nah, ya. Jika R hitung ya, setelah kita lakukan olah analisis statistik ya. Jika R hitung besar dari R tabel atau nilai P nya kecil dari alfa 0,05, maka item pernyataan atau pertanyaan dalam instrumen dinyatakan valid jika kecil ya. Sebaliknya, jika R hitung kecil dari L tabel dan P-nya besar sama dari nilai alfa 0,05, maka tidak valid. Nah, ini ada nanti ya, ketika nanti di pelajaran di mata kuliah statistik kita belajar ini, nanti akan diberikan contoh analisisnya seperti ini ya. Nanti akan diajari bagaimana cara melihat data itu. Oke, itu cara menginterpretasi datanya. Nah, ini ada contoh di sini kan. Nah, ini ada data, ini data tentang manajemen berbasis pola perspektif pelanggan ya. Ini ada data, kemudian diuji ya. Oke, pakai correlate bivariate. Buka SPSS, ini ada langkah-langkah di sini ya. Pada kotak dialog SPSS for Windows, klik cancel karena ingin membuat data baru. Jadi, nah ini ada ini, ini di cancel dulu ya karena ingin memasukkan data baru. Pada tampilan SPSS yang terbuka, klik variable view, selanjutnya membuat variabel dengan langkah berikut. Nah, ini ada langkah-langkahnya ya. Dibuat itemnya sesuai dengan variabel penelitian kita diisi. Kalau ini kan contohnya banyak variabel ya. Nah, kita isi sesuai dengan data kita. Ini ada langkah-langkahnya, masukkan data hasil penelitian. Kalau ini sudah langkah analisisnya ya yang diajarkan di sini dalam buku ini. Saya kira ini materi ini cocoknya di statistik ya. Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Sedang kita lihat contoh membaca tabelnya. Kalau ini kan olahan datanya, cara mengolah datanya ya. Nah, sedang kita lihat hasil analisisnya. Oke. Nah, ini muncul outputnya. Jadi nanti setelah kita lakukan penginputan data, kemudian kita proses, berikutnya muncul output dari SPSS itu bentuknya begini ya. Ini model Kendalls ya. Correlation ya, ini untuk mengukur korelasi ya, seperti yang dijelaskan dalam uji validitas tadi ya. Nah, ini bentuk tampilan output dari statistiknya tadi. Nah, dari tabel ini memberikan informasi tentang nilai korelasi koefisien nilai signifikan yaitu tail dan N jumlah responden dengan untuk setiap itemnya. Jadi berapa orang yang mengisi ya, itu langsung nampak di jumlah di dalam data ini. Selanjutnya, untuk melihat validitas item atau uji validitas, lihat pada hasil korelasi yang terdapat di kolom
total item untuk setiap item pada baris correlation coefficient yang merupakan nilai R hitung dan signifikansinya, ya, yang merupakan nilai probabilitas. Kemudian kedua nilai tersebut, ya, correlation coefficient, nilai signifikansi dibandingkan dengan nilai tabel dengan alfa 0,05%. Nah, ini ketentuannya, ya. Oke. Nah, ini langsung ada di sini nampak, ya, item nomor 1 itu valid atau tidak valid. Ini. Nah, kalau nomor 1 tidak valid di sini, ya, karena ini lebih besar, ya, daripada 0,05, ya. Kalau ini lebih kecil dari nilai signifikansi to-tail, ya, ya, lebih kecil dari 0,05 maka dia valid. Kalau lebih besar maka dia tidak valid, gitu ya. Ini R hitung, ini R tabel, ya. Nah, kalau ini lebih lebih kecil daripada ini maka dia valid. Tapi kalau ini dia harus lebih lebih kecil dari ini, ya. Maka dia harus lebih ini, ya, lebih. Ini kan ini kelebihan 0,057, 0,05, ya, berarti signifikansi lebih kecil daripada nilai alfa, maka dia tidak valid, ya. Ini kesalahannya di sini, ya. Nah, kemudian kalau ini lebih besar, ya, nilai R hitungnya lebih besar daripada R tabel, sehingga signifikansi lebih kecil daripada nilai alfa, maka dia valid, gitu, ya. Nah, begitu cara membacanya. Jadi setiap item setelah kita olah dalam validitas tadi akan muncul valid atau tidak valid. Nah, berikutnya adalah item yang tidak valid kita buang. Ya, kalau item kita tidak cukup maka kita ganti dia. Berarti ganti dengan item baru. Tentu harus diuji lagi validitasnya. Maka untuk mengantisipasi itu, kekurangan item dalam instrumen kita, instrumen penelitian kita, maka sebelum kita uji, ya, ketika kita mau try out, item itu kita lebihkan. Sehingga ketika item kita tidak valid, kita cukup buang yang tidak valid, dan item kita masih cukup, ya, sesuai dengan standar yang sudah kita tetapkan. Misalnya kalau kita mau buat item 40, maka ketika try out buatlah 50. Berarti 10 itu jaga-jaga kalau nanti tidak valid maka buang, ya, sehingga kita tidak try out 2 kali. Tapi kalau itemnya sedikit, banyak yang dibuang, akhirnya try out lagi 2 kali, dan itu cukup merepotkan, ya. Nah, kemudian ada model uji validitas dengan metode corrected total item correlation, ya. Nah, ini kalau tadi kan yang pakai tadi yang ini. Oke, kita lihat ke atas. Ada 2 tadi kan. Nah, ini dengan correlate bivariate, ya. Nah, yang kedua itu correlated total item correlation, ya. Mana tadi? Nah, ini, ya. Pengujian dengan menggunakan metode corrected total item correlation, yaitu membandingkan antara skor pada corrected item total correlation yang merupakan korelasi antara skor item dengan skor total item atau nilai R hitung dibandingkan nilai R tabel. Kaidah perhitungannya adalah jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel atau R tabel besar dari ini R hitung besar dari R tabel, ya, maka item tersebut dianggap valid, ya. Dan sebaliknya kalau R hitung kecil dari R tabel berarti tidak valid. Ini contoh datanya, kemudian diolah, ya, dengan langkah-langkah statistik tadi, kemudian ditemukan di sini. Nah, ini hanya 2 tabel. Kalau tadi kan yang muncul analisisnya 4 tabel, ini hanya 2 tabel saja. Temu dia valid tidak valid, ya. Jadi R ini harus besar daripada R tabel ini. Kalau dia besar maka dia valid, tapi kalau dia kecil maka dia tidak valid. Tidak valid berarti dibuang itemnya, nah, tidak bisa dipakai. Nah, itu sekilas tentang uji validitas. Kemudian yang kedua, uji reliabilitas instrumen. Uji reliability berasal dari kata reliable, ya. Reliable itu juga artinya dapat dipercaya, tapi lebih identik dengan konsistensi atau keajekan, ketepatan, kestabilan, dan keandalan, ya.
sebuah instrumen penelitian ya memiliki tingkat atau nilai reliabilitas tinggi jika hasil tes dari instrumen tersebut memiliki hasil yang konsisten atau memiliki ajakan terhadap suatu yang hendak diukur. Sebagai contoh, sebuah alat ukur meteran ya, sentimeter yang digunakan untuk mengukur tinggi badan seorang, jika dilakukan pada tempat dan waktu yang berbeda, hasilnya akan sama. Hal ini disebabkan karena alat ukurnya valid ya, alat ukurnya benar. Jadi bedanya dengan validitas tadi, kalau validitas itu sejauh mana instrumen yang kita gunakan tadi mampu mengukur apa yang hendak kita ukur. Tapi kalau reliabilitas, instrumen tadi selain mengukur pada satu objek, dia juga dianggap reliable ketika dia mampu untuk mengukur objek yang lain. Jadi tidak hanya bisa digunakan pada satu objek, tapi juga beberapa objek bisa. Kalau objeknya itu sama ya, walaupun berbeda tempatnya, waktunya, orangnya misalnya kan. Tapi kalau yang diukur itu sama motivasi, artinya kepada siapapun alat tadi bisa dipakaikan. Itu namanya reliable. Uji reliable instrumen dapat dilakukan dengan bantuan SPSS juga ya. Kriteria dan cara melakukan uji reliable instrumen dengan menggunakan SPSS melalui teknik Cronbach ya, alpha. Nah, ini seperti ini ya, reliabilitasnya dibuat kategorinya. Oke. Ada mulai dari kategori baik, sempurna, baik, diterima, dipertanyakan, lemah, sampai tidak diterima jika kurang dari 0,05 ya. Kemudian ini contoh data. Ini ada langkah-langkah di sini ya. Saya kira ini nanti dalam statistika bisa dipelajari ya, bisa diikuti langkah-langkah ini. Nanti bagi yang mau belajar tentang analisis ini bisa beli buku statistik ya. Bagi yang mau penelitian kuantitatif itu bisa beli buku statistik ya, atau SPSS itu ada rumus-rumus ini ada dijelaskan di situ. Oke. Ini contoh tabelnya. Oke. Jadi ada dua uji validitas dan reliabilitas ya. Validitas itu berkaitan dengan uji instrumen ya, tentang bagaimana kemampuan instrumen itu dalam mengumpulkan data yang sebenarnya. Kalau uji reliabilitas ya pakai alpha Cronbach tadi atau Cronbach alpha tadi, Cronbach alpha ya, itu tentang bagaimana alat itu bisa menguji orang yang berbeda-beda selama masih dalam satu karakteristik ya. Itu namanya uji reliabilitas ya, itu berbeda. Kemudian ada uji persyaratan analisis data ya. Uji persyaratan analisis adalah pengujian terhadap data sebelum dilakukan analisis data. Uji persyaratan analisis ini diperlukan untuk mengetahui apakah analisis data untuk pengujian hipotesis dapat dilakukan atau tidak ya. Beberapa teknik analisis data menuntut uji persyaratan analisis ya. Analisis varian mempersyaratkan bahwa data berasal dari populasi yang berdistribusi normal dan kelompok-kelompok yang dibandingkan homogen. Oleh karena itu, analisis varian mempersyaratkan uji normalitas dan homogenitas data. Ya. Analisis regresi selain mempersyaratkan uji normalitas juga mempersyaratkan uji linearitas dan sebagainya. Jadi ada namanya uji homogenitas, ada namanya uji normalitas, ada uji linearitas ya. Nah, bagaimana caranya? Ya, berikut penjelasan dari setiap uji. Yang pertama, uji normalitas. Pengujian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui nilai residu atau perbedaan yang ada dalam penelitian memiliki distribusi normal atau tidak. Ya. Nilai residu dapat diketahui dari kurva dalam output analisis SPSS berupa bentuk suatu bentuk kurva seperti lonceng ya. Jika data berdistribusi normal, ya. Seperti kurva normal ya. Nah, kalau normal ya seperti lonceng itu kurva
kurvanya. Nah, uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan histogram regression residual yang sudah distandarkan. Adapun secara statistik, uji normalitas dapat dilakukan dengan analisis explore dan menggunakan nilai signifikansi pada kolom Kolmogorov-Smirnov. Teknik analisisnya sebagai berikut. Jika nilai probability significant to tail besar sama dengan 0,05, maka distribusi data normal. Jika nilai probability significant to tail-nya kecil dari 0,05, maka distribusi data tidak normal. Ya. Contoh, ini contoh data. Ya. Data tentang kesimpulan dari hasil penelitian hubungan antara pemanfaatan perpustakaan dengan kemandirian belajar. Ini datanya. Ada responden di sini respondennya ada sampai 15 orang. Kemudian pemanfaatan kepustakaannya ada nilainya di sini, ada yang dapat nilai 48, 52, 57 dan seterusnya. Okay. Kemandirian belajarnya 34, 35 dan seterusnya. Kemudian nomor respondennya ini acak ya. Ini ada sesuai dengan ini. Ya. Oke, datanya disajikan di sini. Oh ya, sorry, ini respondennya banyak ya, 30 orang ya. Cuma dibuat di sini 2 tabel. Ada 2 data tentang kemandirian dan penggunaan perpustakaan tadi ya. Oke. Ini tadi kita lihat ke atas. Oke. Nah, data tadi itu diolah. Oke, mana dia tadi? Nah, ini ya, data ini diolah ya. Ini kita uji normalitas ya. Data ini diolah, ini ada langkah-langkahnya di sini untuk uji normalitas. Kita buka SPSS, kemudian kita ikuti langkah-langkah ini ya. Langkah 1, 2, 3 dan seterusnya. Kita masukkan datanya. Nanti kita ikuti langkah analisisnya. Kemudian muncul ya. Langkah terakhir, klik continue pada OK hingga klik OK hingga SPSS akan munculkan output sebagai berikut. Nah, ini outputnya ya. Pemanfaatan kepustakaan dan kemandirian belajar. Dari output tabel ini dilakukan pengambilan keputusan uji normalitas sebagai berikut. Untuk uji pemanfaatan perpustakaan atau variabel X-nya pada kolom Kolmogorov-Smirnov, nilai signifikansi sebesar 0,200 besar dari 0,05 ya, jadi 0,2 lebih besar daripada 0,5 sehingga dapat disimpulkan bahwa data variabel pemanfaatan kepustakaan berdistribusi normal. Nah, ini dia ya. Nah, ini 0,2 ini ya lebih besar daripada 0,05 ya. Ini 0,02 di kolom Kolmogorov-Smirnovnya. Signifikansi pemanfaatan kepustakaan ini variabel X-nya 0,02. Kemudian variabel kemandirian belajar sebagai variabel Y pada kolom Kolmogorov-Smirnov signifikannya sebesar 0,097, lebih besar daripada 0,05 sehingga dapat disimpulkan juga berdistribusi normal. Oke. Berarti normalitasnya terpenuhi. Kemudian uji linearitas. Apa itu uji linearitas? Yaitu suatu perangkat uji yang diperlukan untuk mengetahui bentuk hubungan yang terjadi antara variabel yang sedang diteliti. Ya, uji ini dilakukan untuk melihat hubungan dari 2 variabel yang sedang diteliti, apakah ada hubungan yang linear dan signifikan. Ya, uji linearitas merupakan prasyarat penggunaan analisis regresi dan korelasi. Jadi ini sebagai syarat kita untuk menguji analisis statistik terhadap hipotesis penelitian kita. Linearitas akan terpenuhi dengan asumsi apabila plot antara nilai residual terstandarisasi dengan nilai prediksi terstandarisasi tidak membentuk suatu pola tertentu atau random. Namun, penggunaan uji linearitas dengan menggunakan gambar dianggap kurang objektif. Selain itu, penggunaan linearitas juga dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS pada perangkat test for linearity
Adapun teknik analisisnya dengan menggunakan nilai signifikansi pada taraf signifikansi 95% atau alfanya sama dengan 0,05 sebagai berikut. Kalau jika signifikansi kecil dari 0,05 maka variabel memiliki hubungan linear. Jika besar dari 0,05 maka variabelnya tidak linear. Contoh datanya ada di bawah. Ini ya. Nah, variabel X, variabel X1, X2 dan Y. Oke. Kemudian diolah ya. Nah, ini cara mengolahnya ada di sini. Oke. Ini data yang muncul ya setelah kita olah data tadi muncul seperti ini ya. Dari hasil output di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat linearitas antara variabel kualitas pembelajaran dengan variabel MBS ya. Dalam perspektif pelanggan, kumpulan ini diperoleh dari nilai signifikansi pada basis linearity sebesar 0,03, berarti kurang dari 0,5. Jadi ya syaratnya untuk linear. Kalau dia besar dari 0,05 maka dia ini ya linearity-nya ya 0,03 signifikansi. Berarti lebih kecil daripada 0,05 maka dia dianggap linear ya. Nah, kemudian oleh karena itu kedua variabel dapat digunakan dan dilakukan analisis data lebih lanjut ya. Analisis lebih lanjut nih. Dari hasil output di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat linearitas antara variabel kualitas pembelajaran dengan variabel MBS dalam perspektif keuangan. Kesimpulan ini diperoleh dari nilai signifikansi pada baris linearity yaitu sebesar 0,02. Artinya kurang dari 0,05 maka dia juga linear. Nah, ini ya. Oke. Jadi yang ini tadi ya kualitas pembelajaran juga linear ya. Nah, ini dengan variabel MBS. Kemudian ini juga uji lanjutannya. Nah, ini linear juga ya. Kemudian uji homogenitas. Uji ini dilakukan untuk melihat dan mengetahui apakah varian dari populasi memiliki nilai yang sama atau tidak ya. Contoh ini ada variabel X1 kemudian X2 ada Y kemudian ada gendernya ya. Oke, berarti ada empat variabel di sini. Ya, gender juga bagian variabel. Kemudian dianalisis seperti ini analisisnya. Analisisnya pakai apa ini? Ya. Analisis compare means ya, independent sample t-test. Dia pakai independent sample t-test. Kemudian di sini muncul seperti ini ya, diklik semua ya. Nah, itu. Kemudian muncul analisisnya seperti ini. Nah, ini terakhir ya, muncul data seperti ini setelah kita analisis. Nah, kemudian bagaimana cara membacanya? Dari hasil output tabel di atas dapat disimpulkan bahwa sampel yang diperoleh berasal dari populasi yang homogen karena nilai signifikansi untuk tiap-tiap variabel lebih besar dari 0,05 ya. Nah, nilai signifikansi. Nah, ini ya. Nilai signifikansi ini. Ya, ini Levin test for equality of variance. Ya, variance. Ya, ada 0,0625848 ya. Nah, jadi lebih besar daripada 0,05 maka terpenuhi. Kemudian ada juga namanya uji heteroskedastisitas. Suatu model dikatakan memiliki problem heteroskedastisitas itu berarti ada atau terdapat variabel dalam model yang tidak sama. Gejala ini dapat pula diartikan bahwa dalam model terjadi ketidaksamaan varian dari residual ya. Pada pengamatan model regresi tersebut, uji heteroskedastisitas
Oke, statistitas ini diperlukan untuk menguji ada tidaknya gejala ini. Ya. Untuk melakukan uji ini ada beberapa cara yang dapat digunakan, misalnya metode Bartlett atau rank Spearman atau uji Spearman's Row, metode grafik Park Blazer ya. Oke, nah itulah ya, nanti mungkin ini bisa dibaca ya lebih lanjut. Oke. Baik. Nah, ini berkaitan dengan uji-uji statistik yang akan kita lakukan jika kita membuat atau menulis penelitian kuantitatif ya. Ada uji autokorelasi juga namanya. Nanti mungkin bisa dibaca ya di buku ini. Oke. Ini sebetulnya bahasanya dalam statistik ya. Dalam mata kuliah statistik. Oke. Jadi di sini kita hanya melihat secara umum ya, seperti apa metode penelitian kuantitatif ya, bagaimana analisisnya. Nah, ini oke, baik. Sekarang masuk teknik analisis data. Pada bagian teknik analisis data ini berisi penjelasan tentang teknik analisis terhadap data penelitian yang diperoleh. Jadi data yang kita peroleh itu nanti kita analisis. Berikut ini akan dijelaskan berbagai teknik analisis data, diantaranya ada analisis korelasi sederhana, bivariat, ada korelasi parsial, ada korelasi ganda, multivariat, dan ada regresi linear sederhana dan regresi ganda. Sebelum lebih lanjut membahas analisis data, penting diketahui secara cermat dan teliti adalah variabel pengukuran dan skala pengukuran yang digunakan dalam pengumpulan data. Berikut ini adalah review singkat tentang variabel pengukuran tersebut. Variabel pengukuran merupakan data hasil pengukuran berupa bilangan atau angka baik dari skor hasil pengukuran maupun jumlah gabungan. Berdasarkan ciri-ciri atau sifatnya variabel pengukuran dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu variabel diskrit dan variabel kontinu. Apa itu variabel diskrit? Itu variabel yang keberadaannya ditandai adanya perbedaan yang tegas antara satu bilangan dengan bilangan yang lain. Misalnya jumlah laki-laki, jumlah perempuan itu kan berbeda, ya. Nah, ini masuk skala ordinal atau nominal atau ordinal. Kemudian variabel kontinu, variabel yang skor hasil pengukuran, nilai tes, bilangan bulat, rasional atau desimal ya. Ini interval dan rasio jenis skalanya. Nah, jenis-jenis skala pengukuran. Nominal, skala yang hanya digunakan untuk memberikan kategori saja. Antara kategori tidak diketahui tingkat perbedaannya. Ya, jenis kelamin, contoh jenis kelamin laki-laki perempuan itu nominal. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, ya, kelas MPIA, MPIB misalnya. Itu masuk nominal ya. Yang kedua, ordinal. Skala pengukuran yang sudah dapat digunakan untuk menyatakan peringkat antar tingkatan, akan tetapi jarak atau interval antar tingkatan belum jelas. Contoh, antar kategori diketahui tingkat perbedaannya, tapi tidak diketahui besar perbedaannya, dapat diurutkan. Contoh, jenjang pendidikan SD, SMP kan berbeda, cuman kita tidak tahu tingkat perbedaan SD, SMP itu seperti apa, ya. Atau kanker stadium 1, 2, 3 kan kita nggak tahu. Status sosial menengah rendah kita nggak tahu. Semester 1 itu intervalnya tidak diketahui besarannya, jaraknya seberapa ya. Itu namanya ordinal. Peringkat juga ya. Kemudian interval ya, skala pengukuran yang sudah dapat digunakan untuk menyatakan peringkat antar tingkatan dan jarak atau interval sudah jelas. Misalnya 0 dan nolnya mutlak. Contoh suhu di sini ya. Suhu 0 yang belum memiliki nol mutlak ya. Suhu itu kan 0 derajat bukan berarti nggak ada suhu. Justru itu malah dingin gitu ya. Nah, ini interval namanya, suhu, tekanan darah ya. Kemudian nilai 90 bukan berarti 2 kali lebih pintar dari 45 ya. Nah, itu namanya interval ya. Nilai 0 itu bukan berarti tidak ada ya, tapi 0 itu ya kualitas dia gitu. Nah, itu maksudnya. Ya. Ciri-cirinya diketahui tingkat perbedaannya, diketahui besar perbedaannya, dapat diurutkan, tidak diketahui besar kelipatannya, perbandingan jarak interval memiliki arti kuantitatif. Nah, itu ya. Ini contoh data Baik, berikutnya rasio. Ya, ini skala rasio.
Itu skala pengukuran yang sudah dapat digunakan untuk menyatakan peringkat antar tingkatan dan jarak intervalnya sudah sangat jelas, tapi nolnya mutlak, berat ya, IP ya 100 km per jam itu ya jelas itu 2 kali dari 50 km per jam. Nol itu betul-betul tidak ada jarak ya. Ciri-cirinya ini diketahui tingkat perbedaannya, ya diketahui besar perbedaannya, dapat diurutkan dan dapat diketahui besar kelipatannya, memiliki nilai nol mutlak atau absolut, perbandingan nilai rasio memiliki arti kuantitatif. Ini sebetulnya sama dengan jenis-jenis data ya, jenis-jenis data kuantitatif yang kita bahas pada bagian sebelumnya ya. Ini perbedaan secara umum skala dalam skala pengukuran itu. Nominal kategori iya dia, peringkat tidak, jarak tidak, perbandingan tidak. Ordinal kategori iya, peringkat iya, jarak tidak, perbandingan tidak. Interval itu kategori iya, peringkat iya, jarak iya, perbandingan tidak. Rasio iya semuanya, kategori iya, peringkat iya, jarak iya, perbandingan iya. Kemudian analisis korelasi. Analisis korelasi adalah metode statistik yang digunakan untuk mengukur besarnya hubungan antara dua variabel atau antar set variabel ya, dari beberapa variabel ya. Ini interpretasi besar nilai korelasi antara variabel ya. Kalau kecil dari 0,02 itu sangat rendah, sangat lemah. Antara 0,2 sampai dengan 0,399 itu rendah, lemah. 4 sampai 599 itu cukup sedang. Kemudian 6 sampai 7 itu tinggi, kuat ya. Artinya signifikansinya kuat ya. 8 sampai 1 itu sangat kuat atau sangat signifikan ya. Nah, itu namanya signifikansi, P value ya, nilai signifikansi. Dalam melakukan teknik analisis data dengan menggunakan analisis korelasi harus mempertimbangkan variabel pengukuran, variabel diskrit atau variabel kontinu, dan skala pengukuran nominal, ordinal, interval atau rasio. Artinya kita tidak boleh salah memasukkan pertimbangan tentang variabel pengukurannya dan skala pengukurannya. Kita tidak boleh salah. Kalau salah maka analisisnya akan salah atau tidak bisa dianalisis ya. Nah, berdasarkan skala pengukurannya, analisis korelasi dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu korelasi Rank-Spearman dan Kendall-Stau, ya. Korelasi Person-Product Moment, korelasi kontingensi Kramers, ya, dan korelasi asosiasi ETA ya. Kalau Rank-Spearman bisa dipakai dia kalau variabel independennya itu ordinal jenis skalanya, dependennya juga ordinal, itu Spearman. Kalau product moment, kalau independennya interval atau rasio, dependennya interval atau rasio. Kalau Kramers atau kontingensi C itu nominal dan nominal. Kalau ETE itu nominal dan interval rasio pasangannya, atau interval rasio dan nominal. Jadi ini perlu diperhatikan apa jenis data yang kita pakai, baru bisa kita pilih ya jenis korelasinya. Nah, ini ada contoh data di sini ya. Ini tingkat pendidikan dan persetujuan pendapat. Nah, ini sama-sama nominal ya, karena rank Spearman Kendall. Nah, ini dianalisis, ini contoh analisisnya. Nanti ini hasilnya ya. Hasilnya ini. Kemudian cara membacanya ini. Besarnya koefisien korelasi antara tingkat pendidikan dengan persetujuan pendapat pemberlakuan full day school oleh pemerintah adalah 0,559 ya dalam korelasi Kendall-Stau dan 0,669 dalam Spearman-Rao, dan termasuk pada kriteria cukup atau sedang sehingga hingga kuat atau tinggi ya. Nah, ini kalau dalam Spearman ya, ini dalam Kendall sini 559, Spearman dia 665. Jadi langsung ada dua jenis analisis yang dia gunakan untuk menguji data tadi. Nah, begitu seterusnya. Jadi kuncinya teman-teman semuanya ya,
memang harus belajar ya, untuk menganalisis data kuantitatif ini memang harus belajar statistik ya, terutama untuk penelitian kita ya, topik yang kita teliti ya. Jadi kita tidak perlu kita belajar tahu banyak, tidak ya, itu mungkin nanti kalau dia jadi dosen, jadi pengajar, mungkin dia harus tahu semuanya. Tapi kalau untuk mahasiswa sesuai kebutuhannya saja, misalnya dia topiknya tentang apa, judulnya apa, variabelnya apa, paling tidak dia mengerti tentang apa yang dia teliti. Nah, ini kuncinya dalam kuantitatif. Jadi ini sudah analisis datanya ya. Ini berarti sudah pada tahap diuji korelasi, ini sudah pada tahap pembuktian hipotesis. Artinya dengan dia melakukan uji korelasi itu sudah berakhir tuh analisis data kuantitatifnya. Jadi sudah bisa disajikan di dalam skripsinya. Nah, ini teman-teman semuanya berkaitan dengan sekilas tentang statistik ya. Saya mohon maaf karena memang tidak bisa kita bahas secara rinci, dan mata kuliah kita ini juga berkaitan sebetulnya dengan mata kuliah yang lain ya, seperti statistik atau psikometri ya. Itu harus dikombinasikan dengan yang lain, dan saya berharap ini bisa dipelajari di mata kuliah statistik ya. Tapi sekilas paling tidak kita dapat sebuah pemahaman bahwa seperti di awal pembicaraan kita, metode penelitian kuantitatif ini memang metode penelitian yang berbasis data. Dia kalau tidak berbasis data angka, dia tidak bisa dianalisis, nanti tidak bisa dilakukan, dan memang semuanya diangkakan. Begitulah paradigma penelitian kuantitatif. Sesuatu yang abstrak pun harus diangkakan. Kalau tidak diangkakan, maka dia tidak bisa dianalisis, tidak bisa diuji ya. Jadi semuanya diangkakan. Ya, motivasi kita angkakan, jenis kelamin kita angkakan, pekerjaan orang tua kita angkakan. Kemudian status sosial diangkakan, semua diangkakan, sehingga baru bisa dianalisis, baru bisa diolah data tersebut. Nah, ini khusus bagi yang berminat dalam metode penelitian kuantitatif. Nanti silakan didalami ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.